Ada seorang ustadz yang dapat mengubah sampah menjadi emas. Wah, seperti apa ya kisahnya? Kita akan ketemu langsung dengan orangnya. Ikutin saya. Assalamualaikum, Pak Ustadz Agus ya. Iya. Gimana? Pagi-pagi iya. Ya, gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi nih biasanya ngapain aja nih, Pak? Ini biasa lagi ngobrol-ngobrol aja Oh, sama ibu-ibu pagi-pagi. nih. Nyantai-nyantai dulu ya Iya, pagi-pagi sebelum kerja ya. kita biasa seperti ini. Ini Ya. saya ada dengar Pak Ustadz ini bisa mengubah sampah menjadi emas. Wah, saya penasaran nih. Saya pengen belajar nih gimana nih cara mengubah iya, sampah iya. menjadi emas. Oh gitu, iya. Nanti gini, untuk lebih penasaran kan hari ini saya ada jadwal ke sana. Nah, kebetulan kita ke dalam dulu aja yuk ke rumah. Iya dah. Gitu. Oke. Ayo tinggal Bu ya. Oke. Iya. Sederhana dan bersahaja, inilah kesan pertama saya saat bertemu dengan Ustadz Agus Yatim. Ini biasa Pak Ustadz berangkat jam berapa? Saya berangkat jam 7 lewat 5, kadang lewat 10, lewat 15. Paling siang sih lewat 7 lewat 15 ya paling siang. Sebab kita sebelum berangkat itu jam 7 kita sholat duha. Oke ya? Saya tunggu ya Pak. Iya, Nanti langsung kita siap-siap mau berangkat nih ya. Saya pun mengikuti Ustadz Agus Yatim menuju Muara Karang, ke sebuah tempat di mana Ustadz Agus biasa beraktivitas. Sudah sampai Pak? Ya. Tempat tersebut adalah Depo Pelestarian Lingkungan Seci Muara Karang, Jakarta Utara. Saya tak sabar ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang aktivitas di Depo Daur Ulang ini. Ustadz Agus Yatim adalah salah satu penanggung jawab Depo Pelestarian Lingkungan di Muara Karang sejak tahun 2009. Saat Depo Pelestarian Lingkungan di Pantai Indah Kapuk dibuka pada tahun 2013, Ustadz Agus juga diserahi tanggung jawab untuk mengelola Depo Pelestarian Lingkungan di sana. Jadi Pak Ustadz sendiri terlibat di dua depo nih, di sini Oh iya, sama di PIK ya? iya. Wah, Ya itulah. Oke. Ya emang mungkin seperti itu ya. Oke. Nanti kita akan menjadikan barang tersebut menjadi emas itu. Langsung akan disaksikan oleh Mas Wito nanti. Oke. Saya akan terlibat langsung di dalamnya. Oke, gitu. sip. Tuh, gitu seperti ini pemilahan tuh teman-teman tuh. Ya. Belum puas menjawab rasa ingin tahu saya akan mengikuti aktivitas Pak Ustadz Agus Yatim di Depo Pelestarian Lingkungan Pantai Indah Kapuk. Alhamdulillah. Sampai Mas Wito kita di sinilah tempat lokasi daur ulang Pantai Indah Kapuk. Oh, di sini ya. Di sini. Oh, jadi sehari-hari Pak Ustadz tugasnya di sini juga? Iya, begitu? betul. Data lain. Iya. Ini baru dibuka ya Pak? Iya. Empat 8. Belum. Rasa penasaran saya berganti dengan sebuah inspirasi. Ternyata barang yang selama ini dianggap sampah memiliki nilai yang berharga. Apalagi nilai tersebut dapat membantu sesama, Ya, ini dia. melestarikan lingkungan sekaligus berbuat kebajikan. Ya, Pak Ustadz, mengapa Pak Ustadz sendiri tertarik atau pingin mengabdikan dirinya di pelestarian lingkungan? Ya mungkin kita sudah panggilan hati ya.
Sebab kalau panggilan hati ini tidak bisa diingkari. Yang saya harapkan adalah pertama, agar senantiasa hidup ini menjadi bersih. Terutama bersih, di samping bersih jasmani ya, juga kita dapat hikmah jadi bersih hati kita. Bersih ucapan kita, seperti itu. Itu belajar dari sampah. Memahami ini dan bagaimana merealisasikan dari arti an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, jadi kita aplikasikan kepada diri kita. Kalau saja saya orang yang beriman, tentunya saya juga harus belajar menciptakan pada diri saya pribadi dulu ya. Nah, maka di sini kita lihat bagaimana menciptakan tangan yang indah ya. Tangan yang tentu dilihat bagus oleh diri kita, dilihat bagus oleh orang juga ya. Bagaimana tangan ini jangan sampai kita buat dengan kejelekan. Kita buang sampah sembarangan, itu kan tangan-tangan yang bukan indah ya. Oh, jadi sebenarnya manusia itu pada dasarnya diwajibkanlah untuk menjaga bumi ini dan melestarikan lingkungan gitu ya. Betul, betul. Iya, seperti itulah. Di sela-sela kesibukannya sebagai relawan, Ustadz Agus tidak meninggalkan kewajibannya beribadah. Gitu. Di lingkungan rumahnya, Ustadz Agus adalah pengurus Dewan Masjid. Sehari-hari ia juga berceramah dan mengajar mengaji. Didikan kerohanian telah ia dapatkan sejak kecil. Semoga kelak mendapatkan syafaat di akhirat. Amin Allahumma. Ibu, kalau satu hari saja kita tidak dibersihkan, ya. Pak Ustadz, bagaimana ceritanya Pak Ustadz itu bisa terjun mendalami ajaran agama? Berkat bimbingan dari orang tua ya. Orang tua saya kebetulan adalah seorang Muslim yang taat. Mereka mengajak saya untuk sholat, mengajak saya untuk ngaji, dan kebetulan juga orang tua saya adalah sebagai guru ngaji atau ustadz di tempat kita itu. Nah, seperti itu baru saya terasanya sekarang gitu. Pak Ustadz sendiri bergabung menjadi relawan di Yayasan Seci, apakah tidak merasa canggung gitu? Oh, tidak. Karena terus terang kita ini makhluk sosial ya. Bahkan kita ini hidup berdampingan ya. Di saat kita susah saling membutuhkan. Karena yang saya anut adalah bagaimana kita ini sebagai Muslim itu harus saling tolong menolong seperti itu. Karena memang kita sebagai manusia tentunya hidup berdampingan ya. Selain kita hablum minallah, kita juga ada hablum minanas, yaitu hubungan kita kepada Tuhan, kepada Allah, ada juga hubungan kita kepada sesama manusia. Karena manusia ini kan luas banyak ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beragama yang berbeda-beda. Dengan Pak Ustadz bergabung menjadi relawan di Yayasan Seci ini, bagaimana Pak Ustadz mengamalkan cinta kasih seperti yang diajarkan dalam agama? Gitu? Oleh agama kita ya, agama Islam ya. Iya, memang. Islam berprinsip adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Jadi tidak menyakiti kepada tumbuhan, tidak menyakiti kepada hewan, apalagi menyakiti kepada manusia. Jadi di sini emang tempat belajar untuk bersyukur juga ya. Betul. Mengamalkan rasa syukur kita kepada sesama manusia dan seluruh alam. Betul, gitu, betul, Mas Wito. Jadi pada prinsipnya kalau kita pandai bersyukur, maka mungkin kita akan mendapatkan kenikmatan dan keberkahan-keberkahan lain. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi kalau dia kufur,
atau dia ingkar, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka ajabku amat pedih. Nah, kita belajar seperti itu. Iya. Jadi bisa dikatakan juga menggarap ladang berkah juga di sini gitu ya. Betul. Dengan kita Ya. bersumbangsi, itulah kita mendapatkan berkah. Betul, Mas Yuto. Iya. Hari ini saya belajar bahwa sejatinya setiap ajaran agama punya konsep yang sama, yaitu bagaimana merangkul kehidupan dengan memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Iman yang diyakini Agus Yatim menuntunnya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, juga pada lingkungannya. Nah, di saat kita datang atau sebelum berangkat dari rumah pun saya berdoa, ya Allah, saat ini saya ingin membantu saudara-saudara saya dengan melalui tempat depo pelestarian lingkungan. Ketika saya ingin berbuat satu kebaikan, ya saya diawali dengan salah satu niat itikat kebaikan kepada siapapun. Ya kita juga belajar untuk memaknai apa itu namanya cinta kasih.